berkumpul di kampus insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita sama-sama belajar tentang pengertian gender. Nanti kalau semisal saya kurang dalam penyampaian atau pemaparan materinya bisa ditambahkan. Selanjutnya perlu teman-teman ketahui bahwasannya gender sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis diharapkan oleh budaya tertentu yang disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Istilah ini pertama kali dikembangkan oleh Okelay. Menurutnya gender adalah perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial dibuat baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk menyesuaikan diri dengan ukuran budaya yang ada. Selanjutnya yaitu menurut Mansur Fakih adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan yaitu lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sedangkan laki-laki yaitu kuat, rasional dan perkasa. Dalam hal ini maksudnya gini ya, ketika laki-laki itu tidak hanya kuat, laki-laki juga bisa menangis ketika dalam semisal lagi ada kejadian patah hati, entah itu keluarganya yang apalah namanya, ada bencana alam dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu dari mengenai beberapa pendapat tokoh-tokoh di atas mengenai tentang gender, diambil kesimpulan bahwa gender adalah perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, baik dari segi sifat, tingkah laku yang terbentuk dalam bentuk sosial atau budaya yang dapat dipertukarkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu perbedaan gender dan seks. Gender merupakan budaya berupa sifat dan tingkah laku, sedangkan seks merupakan pemberian Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu ada ciri, ada gender dan seks. Ciri yaitu ada sifat, bentuk, asal dan perubahan. Sedangkan gender yaitu bisa dipertukarkan non biologis atau sifat, konstruksi sosial dan budaya. Yang seks yaitu tidak bisa dipertukarkan biologis atau fisik, kodrat dari Tuhan tidak bisa berubah. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan gender dan seks seperti di bawah ini. Contoh seks nih, ada perbedaannya ya. Contoh normalisasi laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki payudara, sedangkan laki-laki berjabung. Nah, yang kedua, perempuan lemah lembut, sedangkan laki-laki perkasa. Perempuan memiliki vagina, laki-laki memiliki penis. Sedangkan perempuan yaitu perasa atau sensitif, sedangkan laki-laki rasional. Selanjutnya yaitu perempuan memiliki rahim, sedangkan laki-laki tidak. Perempuan lebih cocok mengurus rumah tangga ketimbang laki-laki yang lebih cocok bekerja mencari nafkah di luar rumah. Bentuk-bentuk ketidakadilan dalam gender. Secara umum ketidakadilan gender ini dilatar belakangi oleh adanya keyakinan gender yang clear di tengah-tengah masyarakat. Apa aja sih yang ketidakadilan dalam masyarakat yang biasanya sering salah kaprah gitu kan. Nah, di sini telah dijelaskan. Ketika laki-laki dinilai sebagai seorang yang pemberani, laki-laki itu pemimpin, hanya laki-laki, sedangkan perempuan tidak cukup menjadi bawahan saja. Maksudnya diperbudak, serta cukup hanya dengan berperan di ranah domestik seperti mengurus dapur, mengurus anak, hal-hal lain yang berkenaan dengan rumah tangga, dan tidak wajib, bahkan dianjurkan di rumah saja, dan tidak perlu mengurus di ranah publik seperti berkarir bahkan menjadi pemimpin. Kalau menurut saya ini dalam Islam bahwasanya tidak hanya laki-laki saja ya yang menjadi pemimpin, akan tetapi wanita pun boleh menjadi pemimpin. Akan tetapi yaitu kesalahpahaman pemikiran masyarakat akibat ini ketidakadilan gender. Yang selanjutnya, nah di sini sudah dijelaskan hal ini yang akhirnya menjadi budaya patriarki laki-laki atau menjadi nomor satu.
Jadi di sini tuh laki-laki dinomorsatukan. Yang mengakar pada budaya kita. Nah, budaya ini yang masih sangat mengakar kuat tentunya akan menyebabkan ketidaksetaraan gender. Dari mana substansinya dari peran perempuan selalu terbatas dan selalu di bawah laki-laki. Dengan adanya ketidaksetaraan ini, maka muncul yang namanya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yaitu di mana substansi peran yang dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan itu sangat jelas perbedaannya. Yang selanjutnya, di mana laki-laki lebih tinggi dan lebih banyak mengambil kendali atau suatu hal di atas perempuan. Tentu ini jika dibahas lebih lanjut, maka akan ada namanya bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender yang dirasa sangat diskriminatif dan sangat sudah pasti menutup tokoh atau hak-hak dari perempuan. Dalam hal ini sangat merugikan laki-laki dan perempuan, meski dalam posisi ini perempuan yang paling sering dirugikannya. Nah, ini adalah beberapa ketidakadilan gender. Yang ke-1, marginalisasi. Marginalisasi ini peminggiran, paham nggak? Ketika bahasanya mentang-mentang laki-laki itu paling kuat, laki-laki itu bisa memimpin. Nah, ini telah dijelaskan bahwasannya sebagai contoh dalam hal pekerjaan, banyak sekali perempuan yang menganggur karena lapangan pekerjaan yang tersedia itu selalu mengedepankan laki-laki. Maksudnya di sini bahwasannya perempuan itu dikatakan lemah gitu loh. Gimana ya maksudnya? Itu mungkin udah budaya tadi yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua yaitu subordinasi, penomorduaan, merupakan bentuk ketidakadilan yang berarti penomorduaan. Yaitu dalam hal ini perempuan itu selalu dibuat penomorduaan, kayak contohnya dalam hal pemilihan pemimpin, kan tidak hanya laki-laki yang bisa menjabat, akan tetapi laki-laki itu selalu didahulukan, sedangkan wanita itu dinomorduakan. Selanjutnya yang ketiga itu stereotip atau pelabelan. Pelabelan atau penandaan dalam konteks gender. Ini juga hal yang sangat diskriminatif, yang mana hal ini juga dirasa merugikan kaum perempuan. Sebagai contoh, ketika perempuan itu pulang malam, habis itu padahal dia sedang melakukan kerja pulang malam atau gabur ya, itu dari pihak masyarakat sendiri itu langsung melabelkan atau menandakan bahwa perempuan itu tidak baik-baik atau perempuan nakal. Berbeda dengan halnya ketika laki-laki keluar malam, maka hal itu sudah dianggap lazim atau sudah biasa dianggap oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kekerasan. Nah, kekerasan ini yang paling sering dialami oleh perempuan. Tidak hanya perempuan saja, tetapi laki-laki pun juga pernah mengalami kekerasan ini. Kekerasan ini banyak, salah satunya yaitu secara definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini tidak bisa dihindari, ya, paham ya? Kita hanya bisa mencegah. Kalau kita menghindari kekerasan seksual itu nggak bisa. Soalnya kekerasan seksual itu bisa kalian sebagai perempuan nanti dihadang berkelompok, entah itu massa 1 atau 2 orang. Yang bisa kita lakukan itu hanya mencegah. Ya contohnya kita tidak sebagai perempuan, kalian tidak memakai pakaian yang memancing atau membuat laki-laki itu ingin melakukan hasrat nafsunya itu kepada kalian. Bukan hanya itu saja sih, banyak wanita-wanita di luar sana yang sudah memakai hijab yang tertutup seperti memakai cadar dan lain sebagainya, itu masih dilakukan kekerasan seksual. Nah, kekerasan ini juga salah satunya dalam hubungan nikah. Nah, ketika kalian sudah menikah nanti, sebelumnya kalian harus yang namanya mengadakan janji nikah atau pranikah, seperti yang menafkahi selama 3 bulan dan lain sebagainya. Mungkin dari pemateri yang tadi telah saya sampaikan bisa ada yang ditanyakan mengenai tentang gender antara laki-laki dan perempuan. Saya tanya, apa ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan gender? Terima kasih. Ya, kalau faktor-faktor penyebabnya ketidakadilan gender
salah tangkap, kayak semisal wanita pulang malam itu sudah dicap nakal. Habis itu wanita yang mengalami kekerasan seksual dia melaporkan kepada polisi, itu malah wanitanya yang mendapatkan label jelek. Padahal kan yang melakukan itu ya si pelaku, ya kan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita sebagai laki-laki dan perempuan harus penting ya belajar tentang pengertian dan ketidakadilan gender ini. Soalnya kalau semisal nanti kalian tidak memahami akan ilmu ini akan berlanjut pada tahap anak cucu kalian nanti. Maksudnya kita sebagai sebagai orang tua, keluarga yang terdekat nanti sebisa mungkin memutus yang namanya ketidakadilan gender ini. Mungkin ada yang ingin tanya. Bagaimana sih cara memutus adanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan? Untuk memutus ketidakadilan gender ini yaitu mungkin kita bisa mengadakan sosialisasi gitu ya, kayak semisal kita menjelaskan, ternyata nggak cuma laki-laki saja yang menjadi pemimpin, tapi dalam hal ini juga gimana ya, di pondok-pondok pesantren gitu kan, mesti yang jadi kayak pemimpin pondok itu mesti laki-laki, nggak bakal perempuan kayak kepala sekolah dan lain sebagainya. Untuk memutusnya yaitu bahwasannya perempuan itu bisa menjadi apa saja dan jangan langsung berseuzon dengan orang lain gitu. Kita harus berseuzon dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Dibuatkan minta maaf yang seluas-luasnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.